Baik, kita lanjutkan. Selamat sore. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu terkait bioreaktor. Ini saya akan sampaikan pengenalan terkait bioreaktor. Tapi sebelumnya mungkin saya bertanya, apakah sudah pernah mendapatkan materi tentang ini di kuliah yang lain? Pernah Pak, tapi cuma singkat sekali. Cuma 3 kali pertemuan. Yang disampaikan apanya? Jenisnya sama kinetika reaksinya. Oke. Yang sebentar. Oke. Yang materi ini mungkin saya akan lebih ke hardware ya. Jadi fisiknya bioreaktor itu seperti apa. Jadi memang tidak akan membahas terkait kinetik. Oke, jadi yang di sini ada nanti hitungan-hitungan sedikit, tapi itu lebih ke untuk menjelaskan bagaimana neraca dan mode kerjanya saja. Oke. Mungkin sedikit mengulang, jadi yang namanya fermentasi. Jadi ini tidak hanya bioreaktor untuk enzim. Kalau bioreaktor enzim tadi mungkin sudah disampaikan ya bentuknya ya antara yang teraduk, kalau yang tersuspensi ya pasti tangki yang teraduk. Kalau yang terimobilisasi bisa tangki beraduk atau packed bed atau fluidized bed atau membran. Nah, sekarang kalau sel ya di mana terjadi proses fermentasi, jadi sebetulnya yang penting atau yang sangat diperhatikan dalam proses fermentasi itu adalah Anda ingin menjaga, ya Anda harus mempertahankan atau menjaga agar kondisi dari proses fermentasi, kondisi itu adalah bisa kondisi fisik maupun kondisi kimia ya, kondisi fisik dan kondisi kimia yang ada di dalam proses fermentasi itu terkendali atau terjaga dengan baik agar si sel, si mikroba itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu untuk mengkonversi substrat menjadi produk. Oke. Sehingga fungsi dari fermentor atau bioreaktor ini pada fungsi utama dari bioreaktor ini adalah untuk menyediakan itu agar kita bisa mengendalikan kondisi dari si proses fermentasi. Ya. Oke, secara umum itu ya. Jadi menyediakan lingkungan yang terkendali untuk pertumbuhan mikroorganisme sehingga Anda bisa mendapatkan produk yang diinginkan. Nah, secara umum ini mungkin juga sudah pernah. Jadi secara umum produk dari proses fermentasi itu ada 4 ya. Jadi untuk bulk chemical ya. Sorry. Ada bulk chemical, ada enzim salah satunya, kemudian ada antibiotik dan ada vitamin. Oke, yang disebut fermentor sendiri itu adalah si wadahnya. Ya, wadah atau vessel atau tangki yang berisi nutrisi, ya, nutrien, substrat, di mana kondisi operasinya itu bisa dikendalikan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan apa saja dalam merancang reaktor? Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam perancangan reaktor atau fermentor? Reaktor itu harus bisa dioperasikan secara aseptik. Aseptik artinya
dalam proses ketika reaktor atau fermentor itu dipakai dalam proses fermentasi, sepanjang jangka waktu fermentasinya ya, kan fermentasi bisa jam-jaman atau bisa hari atau minggu ya. Jadi selama dipakai untuk proses fermentasi itu, fermentor ini harus bisa dioperasikan secara aseptik. Aseptik artinya memang bisa menjaga agar tidak ada sesuatu yang asing yang masuk ke dalam fermentor. Kenapa? Untuk menjaga agar tidak terjadi kontaminasi. Karena kalau kontaminasi ya berarti ya kontam. Anda tidak bisa dapatkan produk seperti yang Anda inginkan. Bisa dioperasikan dalam jangka panjang, relatif ya, tergantung kebutuhan fermentasinya, durasinya seberapa panjang, dan bisa memenuhi ketentuan containment. Containment ya berarti bisa menjadi wadah yang baik. Oke, kemudian yang kedua itu terkait aerasi maupun agitasi atau pengadukan. Ini bisa memberikan aerasi maupun agitasi ya, jadi mensupport kalau perlu aerasi atau agitasi tanpa menyebabkan kerusakan atau tanpa menyebabkan pembentukan busa yang berlebihan. Kerusakannya pada ya sel, ya tentunya. Terus konsumsi daya itu serendah mungkin. Daya ya mas, secara umum daya dari reaktor itu adalah dari aerasi, munculnya ya dari agitasi maupun dari panas atau pendinginan. Kalau Anda harus menyediakan panas atau pendinginan, ini tiga komponen ini yang nanti akan menyebabkan reaktor Anda butuh, fermentor Anda butuh daya, mengkonsumsi daya. Oke, kemudian memiliki sistem pengendalian. Sistem pengendaliannya biasanya adalah temperatur, pH, dissolved oksigen. Kemudian memiliki fasilitas untuk mengambil sampel. Penguapannya itu tidak berlebihan ya, karena secara umum proses fermentasi itu adalah prosesnya eksotermik, sehingga reaktor itu harus punya sistem agar si penguapan itu tidak terlalu berlebihan. Jadi termasuk tadi, perlu ada sistem pendinginan. Oke, reaktor itu perlu dirancang agar mudah dioperasikan, dibersihkan, dan dipelihara. Lalu idealnya fermentor, reaktor itu bisa digunakan untuk berbagai rentang kondisi proses. Mungkin Anda harus menaikkan tekanannya atau merubah temperaturnya. Nah, ini harus bisa mengakomodasi kebutuhan itu. Untuk fermentor yang jenis berpengaduk, ya tadi di depan juga sudah, sebelum kuliah ini juga sudah disampaikan. Secara umum komponen dari fermentor yang berbentuk tangki berpengaduk seperti ini. Ada pengaduk, nama juga tangki berpengaduk ya. Ini adalah pengaduknya. Pengaduk ini biasanya nanti dihubungkan ke motor. Nah, motor ini yang nanti pakai listrik. Terus ada, kalau fermentasinya adalah aerobik, Anda butuh udara. Udara berarti harus ada jaringan udara masuk, ada sistem air inletnya, terus ada sistem air filternya untuk mensterilisasi udara. Nah, kemudian ini untuk aerasi ya, jadi aerasi. Nah, untuk memperbaiki proses aerasi, berarti kan Anda harus buat agar si udara itu bisa terlarut dengan cepat dan terlarut dengan baik di dalam cairan. Sehingga Anda perlu buat si udara ini nanti dalam bentuk gelembung-gelembung yang kecil-kecil gitu ya. Nah, ini biasanya sebelum ketika masuk ke dalam fermentor ada spargernya untuk bikin gelembung di sini. Oke, yang namanya fermentor berarti kan Anda harus memasukkan sesuatu. Ya enzimnya, ya mediumnya, ya nutrisinya gitu kan ya. Jadi perlu ada port untuk memasukkan yang Anda ingin masukkan. Termasuk kalau nanti perlu sterilisasi in place ya, Anda perlu jalur untuk memasukkan steam. Untuk pendinginan atau pemanasan biasanya dia dilengkapi dengan
pengendali atau pencatat temperatur, ya. Kemudian nanti kalau dia butuh pendinginan, berarti nanti si reaktor itu bisa dilengkapi dengan cooling jacket. Pendinginnya dari apa? Biasanya dari air pendingin atau refrigeran. Ya, ada sistem pendinginan. Kalau butuh pemanasan, biasanya bukan pakai jaket ya. Kalau pendinginan pakai jaket pendingin. Kalau pakai pemanasan, dia pakai coil yang dipasang di dalam. Oke, itu untuk pengendalian temperatur. Selain pengendalian temperatur, ada pengendalian pH. Pengendalian pH kira-kira ya menggunakan sistem asam basa saja. Ada probe yang dipasang, kemudian mengukur pH-nya. Nanti kalau pH-nya turun, berarti harus ditambah basa. Sebaliknya, kalau pH-nya naik, harus ditambah asam. Oke, komponennya umumnya semacam itu. Oke, pengaduknya bisa cuma satu, bisa ada 3, dan sebagainya. Komponen utama, tangki ya. Tangki itu adalah komponen utama. Tadi ada motor, ada pemanas. Nah, pompa kalau Anda menggunakan sistem kontinu untuk memasukkan si cairan secara kontinu dan mengambil produk secara kontinu. Kemudian peralatan penunjang, ini kalau butuh asam basa. Kemudian ada instrumentasi dan sensor. Kita akan bahas satu persatu nanti. Oke, dari sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mestinya sudah familiar ya bentuk reaktor seperti apa. Oke. Kalau berdasarkan ukurannya, ya berarti ada yang skala kecil, ada yang skala menengah, ada yang skala besar. Skala lab itu bisa dari cuma 1 liter sampai 50 liter. Skala pilot itu bisa sampai 1000 liter. Nah, skala industri bisa lebih dari 1000 liter. Kalau berdasarkan lingkungan tumbuhnya, itu ada yang submerged, ya, jadi yang terendam. Ada yang surface, atau sering juga disebut dengan solid state. Ya, kalau fase terendam, seperti yang biasa kita ketahui, semua medium itu terlarut dalam cairan, kemudian masuk ke dalam reaktor. Nah, kalau yang solid state, ya berarti kandungan cairannya minimal. Mediumnya secara umum bentuknya adalah padat, nanti mikrobanya ditumbuhkan di atas permukaan padat, nah nanti reaktornya bentuknya beda dengan yang submerged. Nah, bentuknya nanti di belakang ada penjelasan lebih detail ya. Jadi bisa bentuk untuk yang solid state itu bentuknya bisa cuman tray itu apa sih? Baki ya. Tray saja ya. Atau tadi bentuknya mirip yang enzim terimobilisasi. Bentuknya adalah jadi padatannya ditumpuk-tumpuk di dalam kolom. Yang umum menggunakan surface fermentor atau solid state fermentation ini adalah jamur. Karena jamur biasanya tumbuh, dia lingkungan pertumbuhannya itu biasanya tidak butuh atau dia tidak bisa hidup pada kondisi yang submerged, cair gitu ya. Tapi sedikit basah, sedikit lembab, tapi mostly adalah padatan. Ini biasanya menggunakan jamur, biasanya menggunakan jenis solid state fermentation. Nah, kalau yang submerged fermentation sendiri, di belakang nanti kita akan lihat ya. Jadi ada yang tangki biasa, fermenter biasa itu maksudnya yang berpengaduk, ada yang sistemnya fed batch, ada airlift dan sebagainya. Oke. Kalau kelas sebelum kita masuk ke bagian-bagian fermentor, apakah pernah belajar tentang klasifikasi mikroba? Mungkin saya sampaikan sekilas saja ya. Jadi sebetulnya mikroba sebagai biokatalis atau rasanya di kuliah depan-depan sudah pernah ya. Jadi ada empat golongan ya. Jadi ada 4 safety level kita sebutnya. Jadi yang umum digunakan di lab di universitas itu adalah yang level 1 atau yang kita pernah
bahas ya, GRAS. Generally regarded as safe. Ini ada biosafety level 1. Untuk lab yang umum itu ini. Nah, sepertinya akan ada macam-macam ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Nanti ini juga akan mempengaruhi bentuk atau sistem atau pengendalian dari bioreaktor. Makin tinggi level safety dari mikroba, makin tinggi levelnya ini berarti dia makin berbahaya ya. Jadi makin menyebabkan penyakit, makin mudah berpindah ke lingkungan, makin susah penanganannya. Nah, ini berarti sistem reaktornya, sistem pengendaliannya juga akan menjadi semakin kompleks. Oke, yang perlu diperhatikan dalam proses atau dalam bukan proses ya, dalam proses fermentasi ketika Anda menggunakan reaktor itu adalah kondisi aseptik. Ya, kondisi aseptik terkait reaktor ini berarti Anda perlu melakukan yang namanya sterilisasi fermentor dan sterilisasi udara. Nah, yang bisa menyebabkan kondisi aseptik ini bisa gagal ya, atau yang bisa ya merusak kondisi aseptik itu ya dari aerasi dan pengadukan, karena kan ada udara yang dimasukkan. Kalau udaranya nggak steril ya nanti terjadi kontaminasi. Kemudian pengadukan, nah pengadukan ini kan ada bagian yang berputar ya, jadi ini perlu diatur agar pada bagian-bagian yang berputar ini tidak ada udara yang masuk. Kemudian penambahan inokulum, nutrisi, nah ini kan ada memasukkan bahan. Ada bagian dari fermenter yang mungkin terbuka. Bahannya juga perlu dipastikan atau nutrisinya perlu dipastikan steril. Ketika Anda sampling, ini juga ada potensi kondisi aseptiknya gagal gitu ya. Pada saat pengendalian foaming, mungkin sudah pernah belajar apa sih foaming itu? Pernah belajar istilah ini? Pernah, Pak. Apa artinya? Jangan cuma jawab pernah. Apa artinya? Kalau sudah pernah, apa sih sebetulnya foaming di fermentor itu? Apa penyebabnya? Mungkin gara-gara itu bukan Pak, ada mungkin karena agitasi terus nanti ada protein yang pecah terus nanti terbentuk kayak semacam foam gitu. Iya, betul. Jadi foaming ini busa ya, tapi tidak seperti busa deterjen, walaupun penampakannya mirip. Jadi foaming ini terbentuk akibat sel yang pecah atau protein yang rusak. Mungkin di dalam medium ada proteinnya, sel itu juga ada proteinnya kan ya. Ketika ketika reaktornya diaduk, itu pecah. Nah, pecah ini membentuk foaming. Nah, efek dari foaming apa? Kalau foamingnya berlebihan, akan ada hambatan atau akan ada masalah di transfer massa. Transfer massa itu artinya apa? Ya, Anda kan melakukan aerasi misalnya. Aerasi itu kan berarti akan ada gelembung-gelembung yang masuk ke dalam medium cairan. Nah, kalau banyak terbentuk foaming, nah gelembung-gelembung ini tidak bisa terdistribusi dengan baik di dalam medium. Nutrisi pun tidak bisa tersuspensi dengan baik, tidak bisa ketemu dengan sel dengan baik. Sehingga harus dikendalikan. Caranya dengan penambahan anti-foaming. Nah, pengendalian foaming dengan menambahkan zat anti-foaming itu ada kemungkinan, karena kan Anda berarti kan harus memasukkan sesuatu ya. Sama seperti yang tadi, menambahkan nutrisi, menambahkan inokulum, atau melakukan sampling, ini bisa berpotensi mengganggu kondisi aseptik. Kemudian pemantauan dan pengendalian berbagai parameter ya, pH misalnya. Ini yang perlu diperhatikan dan perlu dilaksanakan secara aseptik. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sedikit melanjutkan. Nah, kalau reaktornya kecil, masih ingat ya? Kalau reaktornya kecil, Anda sterilisasinya pakai
Ini pas kita belajar sterilisasi sudah pernah ya harusnya. Masih ingat? Kalau Anda kan Anda perlu mensterilisasi reaktor. Nah, kalau reaktornya ukurannya kecil, Anda sterilisasi dengan dimasukkan ke dalam autoclave, ya. Tapi kalau reaktornya besar, nah reaktor yang besar ini sudah punya mekanisme cleaning and place. Rasanya saya sudah pernah menjelaskan terkait ini ya, termasuk bagaimana menjalankan proses cleaning and place. Oke. Mungkin sebelum untuk mengakhiri kuliah hari ini, sebelum kita masuk ke detail isi reaktor seperti apa, saya coba tampilkan video ya terkait bioreaktor. Sebentar. This video will show the operators how to set up a New Brunswick BioFlow 310 fermenter. First, install the sparge line, the tri-port liquid addition assembly, and the harvest line in the head plate. Then install the baffle inside the glass vessel. Carefully install the vessel head plate and secure the top metal ring with threaded screws. Then secure the bottom metal ring. Add media to your vessel. Make sure the media is at a level where the pH and DO sensor tips are submerged in the solution. The pH sensor needs to be calibrated prior to the autoclave cycle. The pH sensor is calibrated using 2 external buffer standards of known pH. Once the sensor is calibrated, carefully install it on the head plate using a compression fitting into one of the PG 13.5 head plate ports. Compression fittings are used to adjust sensor length inside the vessel if necessary. It is important to make sure that the compression fittings are properly assembled. See the operating manual for more information on compression fittings. Carefully install the DO sensor. Cover both the pH and DO sensors with protective caps to protect them from the autoclave cycle. Install the sampling assembly. Install the exhaust condenser. Install a sparge filter on the sparge line and an exhaust filter on the top of the exhaust condenser. Secure the filters with a zip tie. Use autoclave-resistant clamps to clamp the sparge, addition, and the harvest lines. Leave the exhaust line open for proper ventilation during the autoclave cycle.
Loosen the sample bottle about 1/2 turn. To protect the filters from any heat damage during the autoclave cycle, cover them with aluminum foil. Place a cap on the bearing housing to protect it from any potential damage during the autoclave cycle. Insert the thermowell. Install the level sensor if it's required for your culture. This concludes our demonstration on how to set up a New Brunswick BioFlow 310 fermenter. Baik, tadi video yang tadi menunjukkan untuk yang fermenter skala lab ya, bentuknya kira-kira seperti itu. Buat yang belum pernah melihat wujudnya, nah tadi kan ada kelengkapannya. Nah, secara umum kalau fermenter skala lab, ini bahannya adalah kaca. Nanti kalau skala besar itu secara umum adalah stainless steel untuk mengejar permukaan yang licin, gampang dibersihkan, tidak mudah ditempeli oleh mikroba. Oke. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Berarti perkuliahan selanjutnya karena Senin besok saya tidak bisa mengisi, kita lanjutkan hari Rabu lagi pukul 1 siang ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.